Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Kali ini kita akan membahas mengenai adanya aturan baru di bulan Juni ya, tepatnya awal Juni ya, 1 Juni 2025. Ini di daerah Klang, Malaysia. Setiap kedai itu wajib ya, karyawannya atau stafnya itu adalah orang-orang tempatan. Jadi warga asing dilarang untuk menjadi karyawan di kedai-kedai makan, kedai-kedai minum, dan gerai-gerai di pasar-pasar. Ya, nah, jadi satu kota, satu aturan baru, di mana jutaannya ya dampak yang tak bisa dihitung ini. Jadi mulai 1 Juni 2025, Klang, Malaysia akan jadi saksi dari sebuah percobaan sosial yang bisa mengubah wajah ekonomi rakyat kecil tempatan. Kita lihat apakah ini beresiko? Yuk kita saksikan videonya. Nah ini ya surat aturannya yang diterbitkan oleh daerah Klang, Malaysia. Kepada warga Kelang, korang dengar sini baik-baik. Bermula daripada 1 Jun 2025, pada kedai-kedai makan yang berada di bawah naungan MBDK Kelang. Lepas ni korang dah tak boleh lagi guna pekerja warga asing. Kena guna orang tempatan. Okey korang ya, aku tahu mungkin berita ni kan penguatkuasaan ni kan agak memberi tekanan dan keperitan ya kepada toke-toke kedai makan dekat Kelang ni. Tapi apa nak buat ya, ini diarahkan sendiri oleh penguatkuasaan MBDK. Nak tak nak kena ikut. So korang fikirkanlah macam mana nak selesaikan masalah korang. So korang fikirkanlah macam mana cara korang nak cari pekerja tempatan. Fikir-fikirkanlah ya Susah macam mana nak cari. Dan alang-alang aku dah buat video ni ya, harap-harap FYP besar lah ya. Biarlah masuk satu warga Kelang dia tahu lah ya. Tak jadi FYP. Kepada korang-korang yang selama ni mengecam warga asing ya, konon-kononnya apa kedai-kedai makan yang ada pekerja warga asing tu apa konon-kononnya problem lah ya, tak berapa bersih lah ya, ada masalah itulah masalah inilah. Aku nak minta lah ya kepada pekerja-pekerja tempatan, lebih-lebih lagi warga negara, orang Malaysia, mintalah ya korang support ya. Kita punya toke-toke Melayu, toke-toke kedai makan mana yang tak ada kerja tu kan, yang tengah mencari kerja tu kan, bolehlah ya korang dah boleh start mohon bekerja di kedai-kedai makan di bawah naungan MBDK Kelang. Sekarang kerja tengah banyak ya untuk orang tempatan ya. Support-support sikit lah ya, kita punya bangsa ya, kita punya toke-toke kedai makan tu support ya. Apa-apa pun, Assalamualaikum. Kita mulai. Beberapa hari yang lalu memang banyak informasi yang sudah dipublikasikan oleh media-media bahwasannya mulai 1 Juni Majelis Bandaraya di Raja Kelang itu memang melarang untuk warga asing ataupun PR bekerja di gerai-gerai yang dikelola oleh bandaraya tersebut di sektor kedai makan. Nah, untuk hal ini memang sebelumnya sudah dilakukan gebrakan oleh sebagian PBT di negeri Johor, tapi di saat ini di Kelang juga sudah mulai menguatkuasakan. Nah, untuk hal ini perlu dipahami juga bahwasannya PBT tersebut mengkhususkan untuk yang bekerja adalah orang tempatan. Ya, yang masak orang tempatan, yang layan customer orang tempatan dan sebagainya. Karena secara jelas bahwasannya untuk
peraturan yang ditetapkan itu harus orang Malaysia asli, PR tidak boleh, ataupun warga asing. Dalam artian majikan menggajikan warga asing yang dimaksud tidak dibenarkan. Nah, untuk hal ini kedepannya pasti akan melebar. Yang memang sejauh ini hanya diberlakukan di 2 tempat, Pasir Gudang dengan Kelang, tapi next pasti akan merambah ke beberapa negeri-negeri yang lain. Nah, untuk hal ini juga, untuk teman-teman yang ya kita tidak menafikan bahwasannya banyak orang-orang kita meniaga menggunakan lesen Alibaba, pastinya untuk hal ini apabila dikuat-kuasakan, maka untuk celah sahabat mencari makan memang sudah sulit. Karena apa? Pihak PBT juga untuk khususnya yang di Kelang ini memanfaatkan kamera CCTV yang di saat ini ada 100 yang memang sudah dimonitor setiap hari. Nah, apabila si pemilik premis yang didapati menggajikan warga asing, melainkan orang asli Malaysia, maka di situ pihak penyewa akan berhadapan dengan penyitaan ataupun tidak dibenarkan menyewa lagi. Nah, untuk hal ini memang keputusan yang diambil dengan tujuan untuk skop kerja yang dahulunya dikerjai warga asing agar bisa dimanfaatkan orang tempatan. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah sesuai dengan gaji, apakah orang tempatan akan sanggup mengisi job-job yang sedia ada. Ya, kita harap aja semoga orang Malaysia sendiri bisa mengambil peluang hal ini, karena apabila terlalu memilih kerja, maka untuk celah-celah ini pasti akan direbut oleh warga asing. Oke, itu dulu untuk sharing pagi ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Kita berharap semoga kedepannya lebih baik lagi, dan pastinya untuk teman-teman yang dirasa sudah sukses, lebih baik bisa membuka peluang usaha di negara sendiri. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam TKI sukses. Bye. Iya, jadi teman-teman, dengan adanya peraturan baru ini di daerah Kelang, yaitu pada tanggal 1 Juni 2025, di mana setiap kedai makan, kedai minuman, dan juga warung-warung yang ada di pasar ataupun gerai-gerai, ini diwajibkan pekerjanya adalah harus ngambil dari warga tempatan. Artinya di sini warga asing, terutama tentu saja yang ilegal ya, ini harus bersiap-siap untuk kehilangan pekerjaan tersebut, dan solusinya adalah kembali ke negaranya masing-masing. Ini adalah peluang kemungkinan bagi warga tempatan bila memang ini adalah yang menjadi sengketa atau menjadi hal-hal yang diributkan selama ini, di mana mereka selalu ya teriak-teriak bahwa kesempatan kerja diambil oleh warga asing. Jadi ini adalah waktu pembuktian apakah hal ini benar seperti itu atau hanya sekedar angin lalu saja. Jadi pemerintah Kelang ini kan mengeluarkan aturan semua kedai malam, ya, kemudian kedai makan ya, kemudian kedai minuman dan kios pasar itu dilarang mempekerjakan pekerja asing. Hanya warga lokal lah yang boleh kerja. Alasannya biar warga asli nih, warga Malaysia dapat pekerjaan, biar tidak lagi bergantung pada orang luar. Tapi benarkah ini solusi atau sekedar ambisi kosong tanpa perhitungan atau sekedar iklan saja? Nah, selama puluhan tahun para pekerja asing, terutama TKI, ini telah menjadi tulang punggung sektor makanan dan pasar di Malaysia. Mereka datang bukan untuk mencuri kerja, tapi untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh rakyat Malaysia, ya, atau rakyat tempatan. Celah itu kan nyata. Kerja keras, jamnya panjang, gajinya rendah, panas di dapur, bau minyak, tangan pecah-pecah, ya, nggak kelihatan cantik lagi. Semua itu bukan impian anak muda lokal zaman sekarang. Tapi bagi TKI,
Itu cara bertahan hidup. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan. Lalu celah ini ditutup oleh pemerintah demi melindungi agar kembali warga tempatan bisa untuk mengisi celah tersebut. Ya, tapi waktu yang akan membuktikan. Nah, orang bilang kasih kerja ke anak Malaysia. Tapi pertanyaannya, mereka mau nggak sih kerja? Realitanya ribuan lowongan kasar ini terbuka ya di Malaysia. Tapi nggak ada yang melirik begitu. Yang dicari itu justru adalah kerja-kerja yang ada AC-nya. Di balik laptop, kemudian pakai baju yang necis, gajinya tinggi, kerjanya juga ringan. Semua orang mau jadi bos. Tapi siapa yang mau jadi tulang punggung dapur dan pasar? Apa kamu pernah nih lihat mahasiswa Malaysia antri daftar kerja cuci piring? Atau pelajar yang bilang, cita-citaku jadi tukang angkut ikan di pasar? Nope, ya semua mau jadi influencer. Nah, dari sekarang ini ya, mereka yang selama ini jadi mesin tersembunyi dipaksa angkat kaki. Bukan pelan-pelan, tapi transisi lembut, tapi larangan total, ya. Nah, satu persatu, restoran kecil, warung pinggir jalan, kios buah, kedai teh tarik, stol nasi lemak, ya, kemudian kios pasar ikan, kios beras, ya, kios kedai runcit, semuanya akan kena. Bayangkan, jam 5 pagi nih di Pasar Klang, suara ayam kedengaran nih, ada bau bawang, dengung kipas yang keras, tapi tak ada pekerja datang. Kebayang nggak tuh? Pemilik kios bingung. Siapa yang nantinya angkat barang nih? Siapa yang bakal potong-potong sayuran? Siapa yang mau cuci meja, cuci piring? Yang biasa kerja kan sudah dilarang. Ya, sudah kembali ke negaranya. Nah, kalau ini terjadi, maka dampak ekonomi langsung ini akan terasa. Kedai kecil itu akan kehilangan tenaga kerja yang bermutu, yang menjadi andalan. Kemudian layanan menjadi lambat, makanan telat, pelanggan mengeluh. Restoran harus naikkan harga karena harus gaji pegawai lokal yang jauh lebih mahal daripada pegawai warga asing. Warung yang dulunya buka 24 jam, sekarang bukanya 4 jam saja. Pasar tradisional itu mulai sepi. Penjual bingung, pembeli kecewa. Akhirnya, ya, banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, banyak yang hilang pekerjaan, termasuk warga lokal yang seharusnya ditolong. Nah, kebijakan yang katanya untuk rakyat justru memukul rakyat kelas bawah duluan. Ya, ini pukulan telak. Ya, langsung hook ini ya. Nah, kamu mungkin pikir ya, biasa aja nih. Nanti juga warga lokal yang gantiin. Tapi apa iya layanan ya tak akan pernah sama. Kecepatan pasti beda. Kelezatan hilang ya. Loyalitas pelanggan goyah. Dan perlahan-lahan ya, kedai yang dulunya hidup karena tenaga-tenaga TKI mulai mati satu-satu. Tak terdengar, tak terlihat, tapi terasa. Di meja itu dulu ada pelayan yang cepat, sekarang tak ada. Di dapur itu dulu ada tukang masak handal, sekarang tergagap-gagap. Di pasar itu dulu ada kuli setia, sekarang tak ada yang mau angkat satu kotak pun. Bayangkan coba, 6 bulan dari sekarang, kedai makan favoritmu tutup. Harga teh tarik menjadi 9 ringgit. Pasar pagi itu hanya buka 2 jam, karena tak ada yang bantu. Ibu-ibu tuh ngantri di kios kosong sambil marah-marah. TikTok dipenuhi video, tempat legend yang tutup karena tak ada pekerja. Ini bukan fiksi ya. Itu potensi nyata dari kebijakan yang gegabah. Dan saat semuanya runtuh, orang ya tak akan menyalahkan sistem, tapi mereka akan tunjuk jari ini, ya tunjuk TKI.
Lihat tuh, mereka datang bikin kacau. Sekarang enak-enak aja cabut. Padahal mereka nih yang selama ini bikin dapur tetap menyala nih, para TKI, para pekerja asing ya. Bikin pasar ini tetap hidup. Mereka ini bukan perusak. Mereka penjaga roda bawah. Penjaga perputaran roda ekonomi mikro. Lalu apa salah mereka? Kalau mau bantu warga lokal kerja nih, maka seharusnya siapkan sistem yang memang manjur ya. Seperti pendidikan pendampingan, kemudian memberikan insentif gaji, perlindungan sosial, training sebelum larangan. Nah, kalau itu tadi dilakukan, maka ini bukan kebijakan, ini adalah amputasi ekonomi kelas bawah. Karena kalau kamu hilangkan akar tanpa tanam yang baru, yang tumbuh bukannya solusi, tapi kekacauan. Ya sudah, ya. Selamat datang di Klang tahun 2025. Kota di mana pasar sepi, kedai mati, dan rakyat kecil kembali jadi korban eksperimen. Semua atas nama kemandirian nasional. Tapi yang tertinggal hanya sunyi dan warung kosong. Tapi jangan khawatir. Asalkan konten TikTok tetap jalan dan slogan tetap viral, semua akan baik-baik saja, katanya. Oke, teman-teman. Videonya sampai di sini dulu. Kita nanti ketemu lagi di video yang lainnya. Tulis di kolom komentar ya, komentar teman-teman ya. Dari Padi cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.